Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Katedral Jakarta bersolek jelang perayaan Natal 2025. Hadirkan ornamen pohon Natal bernuansa Nusantara hingga area khusus untuk mengirimkan surat pada Yesus Kristus, siap untuk menyambut 5.000 umat di misa malam Natal dan hari Natal. Salah satu ornamen terbesar yang disajikan ialah pohon Natal setinggi 5 meter bernuansa Nusantara dengan hiasan batik dan juga bahan daur ulang. Di bagian depan juga ada patung kecil dengan pakaian adat khas Nusantara. Tak hanya di area pelataran, di area Plaza Maria Katedral Jakarta juga menyiapkan spot khusus di mana umat bisa menulis surat untuk Yesus Kristus. Lewat pesan yang ditulis dan digantung di pohon kering, umat menuliskan doa dan pengharapan di hari Natal juga untuk menyambut Tahun Baru 2026. Di Bali, saudara, polisi melakukan pengecekan keamanan di Gereja Katedral Denpasar sehari jelang malam Natal. Pengecekan dilakukan guna memastikan keamanan gereja demi memberikan rasa nyaman bagi para umat Kristiani saat melakukan kebaktian malam Natal. Sebanyak 10.000 umat diperkirakan mengikuti misa yang terbagi dalam beberapa sesi. Lalu bagaimana persiapan gereja-gereja jelang kebaktian malam Natal? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Yanemike Singal dan juga juru kamera Doni Arai di Gereja Katedral Manado, Sulawesi Utara. Kemudian ada Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Febri James di Gereja Katedral Jakarta. Serta ada Edwin Zan dan juga juru kamera Yogi Syahrevi di GPIB Immanuel Jakarta. Kita ke Manado, Sulawesi Utara terlebih dahulu. Yane, bagaimana persiapan untuk misa malam Natal di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria Manado? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Saya melaporkan dari Gereja Katedral Hati Tersuci Manado bahwa pagi hari ini sedang dilakukan persiapan menuju pelaksanaan misa malam Natal yang di Gereja Katedral Kota Manado sendiri akan dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama misa malam Natal akan berlangsung pada pukul 18.30 malam waktu Indonesia Tengah, dan misa malam Natal sesi kedua akan berlangsung pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Pihak Gereja Katedral Hati Tersuci Maria saat ini sedang mempersiapkan ibadah misa malam Natal, termasuk juga kami pantau ada persiapan penambahan tenda di halaman Gereja Katedral karena diperkirakan ribuan umat Katolik akan hadir dalam perayaan ibadah misa malam Natal nanti sebentar. Dan dari pihak Gereja Katedral juga mengkonfirmasi pada perayaan ibadah misa malam Natal pertama yang berlangsung pada pukul 18.30, nantinya dalam rangkaian ibadah misa malam Natal tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar dijadwalkan akan turut menyapa umat Katolik di Keuskupan Manado yang meliputi 3 provinsi, yakni di Sulawesi Utara, Gorontalo dan juga Sulawesi Tengah, di mana dalam rangkaian ibadah ini Menteri Agama Nasaruddin Umar akan menyapa umat Katolik untuk dalam persiapan menyambut perayaan Natal di Manado, Sulawesi Utara. Adisti. Ya, dari Manado kita bergeser ke Gereja Katedral di Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Febri James di sana. Selamat pagi Putu. Putu, bisa dijelaskan bagaimana persiapan misa malam Natal di Gereja Katedral untuk hari ini? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Hari ini saya lihat persiapannya kalau bisa dibilang sudah mencapai 100%, di mana tenda-tenda, kursi di area pelataran, di area plaza ini sudah diletakkan begitu ya. Tadi juga proses pengecekan pengamanan ini juga sudah dilakukan. Artinya Gereja Katedral ini siap untuk kemudian menyambut 5.000 umat yang nantinya akan menjalankan misa
malam Natal dan juga misa hari raya Natal pada tanggal 25 Desember 2025. Dan yang menariknya kalau bicara soal Gereja Katedral Jakarta, Adisti dan juga saudara, bukan hanya prosesi terkait dengan misanya saja yang juga sudah disiapkan sedemikian rupa, tapi juga ornamen-ornamen yang disiapkan ini menambah hikmat dan juga suasana damai Natal. Seperti salah satunya yang ada di sini, yang saat ini juga Anda lihat bersama-sama, Adisti dan juga saudara, ini merupakan pohon pengharapan yang sudah sebelumnya ditulis oleh umat dari Gereja Katedral untuk kemudian menyampaikan pengharapan secara simbolis begitu ya, dan dikirimkan melalui kotak surat ataupun juga digantung di pohon pengharapan. Seperti salah satu contohnya, Adisti dan juga saudara, saya akan menunjukkan kepada Anda pesan dari Dominik yang disampaikan dengan hati yang berbahagia begitu ya, berterima kasih untuk segalanya, untuk ayah, ibu dan juga semua cinta dan kebahagiaan yang sudah didapatkan selama tahun 2025, dan menitip pesan kepada Tuhan Yesus supaya nanti di tahun ke depannya dan juga lewat perayaan Natal 2026 ini nantinya akan ada kebahagiaan lagi, bukan hanya untuk Dominik tapi juga disampaikan kepada seluruh umat yang merayakan Hari Raya Natal, termasuk juga masyarakat Indonesia. Ini merupakan pesan yang sangat sederhana tapi juga kuat, termasuk juga bisa mengetuk pintu hati saya dan merasakan bagaimana damai Natal hari ini dan yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Desember 2025. Yang juga menarik bukan hanya di spot ini saja begitu ya Adisti dan juga saudara, tapi juga di bagian depan ini ada pohon Natal setinggi 5 sampai dengan 8 meter yang dibuat dari bahan-bahan daur ulang, kemudian juga ada ornamen-ornamen berbau Nusantara begitu, ada patung-patung kecil yang juga melambangkan kebudayaan Nusantara. Ini semua disiapkan untuk menyambut umat yang nantinya akan menjalankan misa. Hari ini di misa malam Natal nanti akan digelar dengan 2 sesi begitu Adisti dan juga saudara, yakni pada jam 5 sore dan juga jam 8.30 malam. Sementara nanti di misa hari raya Natal ini akan dibagi menjadi 4 misa, di mana misa pertama yaitu misa pontifikal akan digelar pada jam 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan nanti akan dipimpin langsung oleh Uskup Ignatius Kardinal Suharyo. Jadi pesannya kalau di Gereja Katedral sendiri memang ini adalah kebahagiaan, atau tema yang diangkat adalah kebahagiaan atau kedamaian untuk keluarga, artinya berangkat dari tempat yang paling kecil, dari lingkungan yang paling dekat yaitu keluarga, menyampaikan kebahagiaan, menyampaikan kedamaian, harapannya juga bisa berdampak pada masyarakat. Dan saya juga tidak mau kalah, Adisti dan juga saudara, saya juga mau menuliskan pengharapan begitu ya, bukan hanya untuk tahun 2025 saja, tapi juga untuk 2026 supaya kita semua, saya, kameramen saya, begitu Febri James dan juga Adisti, ini mendapatkan kedamaian Natal dan juga mendapatkan kebahagiaan di tahun 2025. Oke, baik. Dan saya akan menggantungkannya di sini supaya doa ini juga bisa dirasakan begitu, bukan hanya oleh kita semua, Adisti dan juga saudara, tapi untuk seluruh umat yang kemudian merayakan Natal 2025. Kembali ke Anda, Adisti. Ya, saya penasaran jadi apa yang sebenarnya ditulis oleh Putu ya. Mungkin sehat, kaya, dan juga bahagia begitu ya untuk harapan kita semua. Dari Gereja Katedral kita bergeser ke GPIB Immanuel Jakarta bersama dengan jurnalis Kompas TV Edwin Zan dan juru kamera Yogi Syahrevi. Edwin, kalau di Gereja Katedral ini dibagi dalam 2 sesi. Nah, bagaimana untuk di Gereja Immanuel kebaktian, diperkirakan akan ada berapa jemaat yang akan hadir di malam Natal nanti? Baik, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Sebelumnya ingin mengucapkan selamat menyambut Natal bagi saudara sekalian yang ada di rumah yang mungkin sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah malam Natal atau kebaktian malam Natal pada hari ini. Nah, salah satunya sebagaimana yang ada di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB Jemaat Immanuel atau yang kita kerap sapa Gereja Immanuel Jakarta. Nah, ini memang kalau kita lihat persiapannya sudah dimulai, berbagai upaya mulai dari prasarana dan sarana sudah dioptimalkan oleh pengurus gereja, karena memang fokus utama dari persiapan kebaktian malam Natal nanti dan tentunya bersambung dengan kebaktian Natal di esok hari tanggal 25 Desember 2025 adalah terkait dengan
antisipasi keramaian yang mungkin terjadi. Nah, karena memang kalau kita lihat untuk keseluruhan dari kapasitas yang disediakan oleh GPIB Immanuel adalah 900 hingga 1000 jemaat yang bisa hadir di setiap ibadahnya. Dan Adisti, kalau kita melihat memang untuk dari kebaktian malam Natal sendiri ada 2 kebaktian yang memang ini nantinya akan dimulai pada pukul 6 sore, Adisti dan juga saudara. Lalu nanti untuk ibadah malam Natal yang kedua itu akan digelar pada hari yang sama hari ini, yakni di pukul 9 malam. Nah, jadi ada 2 ibadah ini. Dan kalau kita lihat tadi dari sempat saya berkeliling untuk bertanya kepada pengelola lalu juga pada pihak pengamanan bahwa tenda-tenda sudah didirikan. Nah, kalau yang membedakan dengan tahun sebelumnya adalah tenda-tenda yang dibangun pada tahun ini dibuat lebih kokoh seperti itu ya. Terlihat sangat amat sudah siap untuk menerima para jemaat, ratusan jemaat tiap ibadahnya karena memang mengantisipasi cuaca ekstrim juga selain keramaian. Dan Adisti dan juga saudara, untuk di hari Natal, besok hari raya Natal 25 Desember akan ada total 3 kali ibadah. Nah, yang ini dimulai pada pukul 9 pagi, itu ibadah pertama di hari Natal, itu akan dibuka oleh pendeta Abraham Ruben Persan. Lalu berikutnya ada Christmas Worship, itu di pukul 4 sore, lalu berlanjut di pukul 6 sorenya akan ada ibadah hari Natal oleh pendeta Johannes Tahulending. Nah, lalu di sini yang cukup menarik dan mungkin nanti akan kita ajak untuk berbicara dan juga berdiskusi terkait dengan ibadah Natal yang kedua, yakni pada 26 Desember, karena memang untuk mengantisipasi tadi keramaian. Nah, jadi harapannya lewat ibadah yang telah dipersiapkan, tadi juga disebutkan bahwa personel kepolisian bersama dengan organisasi masyarakat itu totalnya sudah ada lebih dari 100 personel yang berjaga di daerah Gereja Immanuel. Natal di tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Edwin Chan melaporkan bersama dengan juru kamera langsung dari juru kamera Yogi Syahrevi di GPIB Immanuel Jakarta. Sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Febri James melaporkan dari Gereja Katedral Jakarta, dan juga sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Yanemike Singgal dan juga juru kamera Doni Arai di Gereja Katedral Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Tokoh legendaris Father Frost atau Sinterklas versi Rusia akan mengunjungi Yerevan, Armenia untuk berbagi kebahagiaan Natal dan menyambut Tahun Baru bersama anak-anak setempat. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Dekatkan yang jauh, rajut yang terputus. Dengan hati penuh kasih, wujudkan sukacita bergalang asa bersama Kompas TV. Kasih, sukacita, dan asa Natal 2025. Banyak